Sementara seluruh klan Tianxia sedang melonjak, Fang Yu dengan susah payah mempelajari buku rahasia yang tidak lengkap di area pangkalan di pinggiran kota yang sepi di wilayah selatan. Setelah menghabiskan 2 jam, pada dasarnya dia membaca 2/3 berikutnya. Karena teks adalah font yang paling dia kenal, dia dapat melihatnya dengan jelas. Hanya saja setiap kata dapat dilihat dengan jelas dan dipahami maknanya, namun begitu dirangkai menjadi sebuah kalimat, Anda tidak dapat memahaminya. Rumusnya sangat tidak jelas, dan Fang Yu tidak mengerti alasannya. Jadi, bagaimana penilai dan Suan dari Tian Fuxing menyimpulkan bahwa isi buku cheat ini adalah mantra pertahanan spasial? Itu benar-benar tidak masuk akal, kan? Fang Yu menatap buku cheat di tangannya, mengerutkan kening. Setidaknya menurutnya, 2/3 terakhir dari buku rahasia itu sama sekali tidak bisa dipahami, bahkan tidak bisa dipastikan apakah itu mantra, apalagi berspekulasi apakah itu mantra luar angkasa atau mantra pertahanan. 2/3 konten berikutnya adalah serangkaian teks yang saling bertautan. Jika dilihat ke bawah, rasanya seperti sebuah kalimat yang disusun tanpa pandang bulu, bahkan tanpa isi substantifnya. Dan situasi ini, benar-benar tidak normal. Apa yang dimaksud dengan buku cheat? Secara alami, perlu untuk meneruskan metode sihir atau mental sebelum sebuah buku rahasia muncul. Jadi, karena cheat book ini sudah ada, maka isinya pasti bermakna. Namun, belum ada cara untuk memahaminya. Jika ini adalah teknik terenkripsi, maka konten yang hilang di 1/3 pertama kemungkinan besar menjadi kunci dekripsi. Mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia berkata dalam hatinya, alasan mengapa kamu tidak dapat melihat isi di baliknya. Pahami, karena urutan pengaturannya kacau, kalimat-kalimat yang tampaknya tidak dapat dipahami ini harus diuraikan, dan pasti akan dapat diuraikan, membentuk paragraf taktik yang lengkap, sehingga dapat menguasainya. Oleh karena itu, isi 1/3 pertama dari cheat book ini yang telah dirobek, adalah kuncinya. Mati, mengapa orang terakhir yang mendapatkan buku curang ini melakukannya? Fang Yu mengerutkan kening semakin erat, merasa sangat bingung. Jika Anda tidak ingin keajaiban dalam buku curang ini dikuasai oleh biksu lain, maka akan lebih baik untuk menghancurkan seluruh buku curang. Mengapa Anda hanya merobek 1/3 pertama dan mempertahankan 2/3 kedua isinya? Jika Anda ingin buku curang ini diteruskan dan membiarkan lebih banyak biksu menguasainya, maka Anda tidak perlu merobek 1/3 konten yang paling penting. Dan terkait dengan sumber cheat book ini dan tahun keberadaannya, sudah ada lebih dari 100.000 tahun, teksnya persis sama dengan teks di bumi, dan kemungkinan besar teks itu berasal dari bumi. Fang Yu memegang buku rahasia kuno di tangannya dan jatuh ke dalamnya pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu berpisah dari pikirannya dan melihat ke depan. Fei Qi mendatanginya dan membungkuk hormat. Tuanku sedang berlatih, jadi saya akan mundur, kata Fei Qi. Tidak apa-apa, saya tidak sedang berkultivasi, apa yang ingin kamu lakukan dengan saya? Katakan saja padaku. Fang Yu menyimpan buku rahasia itu dan bertanya. Fei Qi mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, lalu melirik ke belakang. Di daerah pegunungan yang dibuka oleh Fang Yu, para biksu manusia yang telah melarikan diri dari cengkeraman semuanya bermeditasi dan berkultivasi, perlahan-lahan memulihkan tubuh mereka yang telah disiksa hingga sangat lemah. Ekspresi Fei Qi ragu-ragu, tapi dia berhenti berbicara. Apa yang bisa saya katakan dengan jujur? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, hanya ada kamu dan aku di sini. Tuan Fang, seperti ini. Dalam proses berkomunikasi dengan para biksu itu, saya menemukan mereka. Fei Qi berkata di sini, berhenti, seolah mengamati ekspresi Fang Yu, dan berkata, mereka membantu Anda. Tidak semua penyelamatan penuh dengan rasa terima kasih, banyak di antaranya, bahkan ada yang menyalahkan Anda, tuanku. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan menatap Fei Qi. Mereka sama sekali tidak ingin meninggalkan status mereka sebagai budak. Mereka berpikir bahwa situasi ini menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Daripada tinggal di sini, mereka ingin mencari kekuatan besar dan menjadi budak kekuatan itu, jadi bahwa hidup mereka akan lebih mudah. Fei Qi melanjutkan. Fang Yu mengangguk, terdiam selama 2 detik, lalu bertanya, kamu datang kepadaku untuk membicarakan situasi ini, apa yang kamu ingin aku lakukan? Fei Qi berbalik dan berjalan perlahan ke tepi tebing, memandangi banyak biksu di lembah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya pendapat apapun,
tapi menurut saya Tuan Fang harus tahu apa yang mereka pikirkan. Kebanyakan dari mereka lahir dan besar di benua Yunyu ini, sehingga secara alamiah mereka merasa bahwa ras manusia memang kalah dengan ras lain. Ini sangat berbeda dengan kami para beku yang turun dari bumi. Fang Yu berdiri dan berjalan ke sisi Fei Qi. Sayang sekali hati lebih tinggi dari langit dan tidak ada artinya. Di benua ini, umat manusia adalah ras kelas 10. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Terlalu sulit untuk mengubah status quo, itu terlalu sulit bagi biksu setingkat saya, bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam, Fei Qi berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Itu tidak cukup, tidak apa-apa menjadi umpan meriam. Fang Yu memandang Fei Qi dan berkata, bahkan kerikil di tanah atau rumput liar yang terlihat di mana-mana memiliki kegunaannya sendiri. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri jika Anda memiliki peran. Fei Qi terdiam beberapa saat, dan bertanya, Tuan Fang, selanjutnya saya harus berperang dengan klan Tianxia. Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkannya, karena begitu saya mulai, apa yang sudah saya siapkan mungkin akan terpengaruh, tapi berdasarkan situasi saat ini, sepertinya tidak akan berhasil jika saya tidak melakukannya. Fang Yu sedikit mengernyit, berkata, dia awalnya akan mengikuti Wang Tianxi dari kamp perdagangan budak 4 hari kemudian untuk berdagang dan menjelajahi rahasia pria misterius itu. Namun, setelah kejadian di tempat pelelangan, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa balas dendam klan Tianxia akan melanda seperti hujan lebat. Dan pertarungan dengan klan Tianxia kemungkinan besar akan mempengaruhi pencarian orang misterius. Ini bukanlah niat awal Fang Yu, tapi banyak hal telah terjadi, dan tidak ada jalan lain. Hanya bisa membantai klan Tianxia dulu. Tuan Fang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fei Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana sekali, pertama-tama kendalikan klan jahat hari ini, kata Fang Yu ringan, untuk tindak lanjutnya, kami akan menunggu sampai hal itu terjadi. Tidak ada artinya mengatakannya sekarang. Kendalikan klan Tianxia, ini. Mata Fei Qi terbuka lebar, matanya berkedip karena terkejut. Kata Fang Yu, itu sangat ringan, seperti melakukan hal sepele. Untuk mengendalikan klan Tianxia, seluruh klan Tianxia. Harganya berapa? Sebagai kelompok etnis kelas 4, klan Tianxia sangat kuat. Fang Yu hanya memiliki satu orang, dan pihak lain memang makhluk beranggotakan puluhan juta. Bagaimana cara melakukan disparitas dalam pertempuran? Tidak mungkin untuk dibayangkan. Ada yang bisa kubantu. Fei Qi menelan ludah dan bertanya. Tetaplah di sini dan tetaplah di rumah. Fang Yu tersenyum. Bakar, istana. Berita pembebasan istana Tianxia tentu saja juga menyebar ke istana Fen. Seluruh klan menawarkan hadiah karena menginginkan seorang biksu manusia, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Namun, bahkan saat ini, Fen Gong masih damai. Selain gosip soal ini, tak banyak ide lain. Karena baik para murid di istana Fen maupun para tetua tidak berpikir bahwa mereka ada hubungannya dengan masalah ini. Oleh karena itu, kultivator masih berlatih, dan retret masih dalam retret. Segala sesuatu di istana Fen berjalan seperti biasa, dan suasananya sama seperti biasanya. Hanya setelah melihat Tianlu dan Yixuan milik Fang Yu, barulah dia buru-buru menemui Zixi saat ini dan bertanya, kakak senior, Fang Yu yang diinginkan oleh istana Tianxia sekarang, bukan? Ya, itulah yang telah kami lihat. Zixi menjawab dengan tenang. Bagaimana dia bisa memprovokasi Tianxia Mansion? Yixuan membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan kaget, ini belum berakhir. Tidak masalah jika dia mati, jika dia tidak menyelamatkannya, ketiga adik laki-laki kita tidak akan mati secara menyedihkan. Tianlu berkata dengan marah. Saudara-saudari tidak tahu apa yang telah dilakukan Zixi, dan sikap mereka terhadap Fang Yu sama seperti sebelumnya. Mata indah Zixi berkedip sedikit, dan dia hendak berbicara. Saat ini, Qiu Wanqian muncul di belakangnya. Dan wajahnya tidak cantik. Kepala, Tianlu dan Yixuan segera membungkuk memberi hormat. Qiu Wanqian menatap mereka, lalu menatap Zixi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada yang ingin kukatakan padamu, ikuti aku. Petik 2 titik titik titik. Ya, jawab Zixi. Setelah itu, Zixi berbalik dan ingin pergi bersama Qiu Wanqian. Desir-desir, pada saat ini, terdengar suara siulan dari jauh. Yang terjadi selanjutnya, adalah aura yang sangat kuat. Nafas para biksu, dan nafasnya banyak sekali, ratusan, sulit untuk tidak menarik perhatian.
Wajah Qiu Wanqian berubah seketika, dan dia segera berbalik dan melihat ke udara di kejauhan. Wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan dan kecemasan. Dia melirik Zixi lagi, dan kemudian menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara tersebut, menyebarkannya ke seluruh istana Fen. Semua perintah, kewaspadaan. Suara ini membuat seluruh istana pembakaran menjadi sunyi seketika. Segera, para pembudidaya lain di istana Fen juga merasakan nafas Yuan Kong datang. Huhuhu, hembusan angin bertiup dari arah utara. Seiring berjalannya waktu, nafas para biksu semakin dekat, dan wajah Qiu Wanqian menjadi semakin jelek. Dia tahu, hal besar itu tidak baik. Rumah Tianxia di sana baru saja mengeluarkan perintah hadiah, dan kemudian, mereka terlihat di istana pembakaran. Situasinya berkembang ke arah terburuk. Qiu Wanqian menatap Zixi lagi, mengertakkan gigi, dan berkata, "Ini yang kamu lakukan." Dia tahu bahwa omelan itu sekarang tidak ada artinya. Tapi dia tetap tidak bisa menahannya. Pilihan yang dibuat oleh Zixi mungkin langsung menghancurkan istana Fen. Menghadapi konsekuensi bencana ini, Qiu Wanqian sudah sangat menahan diri jika dia tidak menghukumnya. Huhuhu, di kejauhan, bayangan hitam besar segera muncul. Saat awan gelap datang, suasana menjadi sangat menyedihkan. Tekanan spiritual yang kuat diberikan di bagian atas seluruh istana Fen, menyebabkan banyak murid dan tetua di dalam dan di luar istana Fen merasakan tekanan yang besar, dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang telah terjadi? Hati setiap kultivator Fen Gong dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan yang tak terhingga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak tahu apapun tentang situasi saat ini. Tapi mereka semua bisa merasakan bahwa pihak lain tidak baik. Sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka mungkin berada dalam bahaya. Swiss, bayangan hitam di langit semakin dekat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di pinggiran istana Fen. Bas, pada saat ini, penghalang pelindung di sekitar istana Fen telah diaktifkan secara otomatis, melepaskan lapisan perisai, menyelimuti seluruh istana Fen. Pemimpin kelompok biksu di langit adalah Fang San. Dan di belakangnya, ada 10.000 biksu elit di istana Tianxia yang mengikuti. Mereka galak, dan mengeluarkan semburan aura pembunuh. Melihat istana Fen yang dikelilingi oleh lapisan perisai pertahanan di depannya, mata Fang San sangat dingin, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanannya melepaskan lingkaran demi lingkaran energi magis seperti cincin tahunan, meledak ke arah perisai pertahanan istana Fen di bawah. Boom, 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 terdengar ledakan suara, dan lapisan perisai yang menutupi istana Fen runtuh. Mata Fang San dingin, dan dengan aura mengabaikan semua makhluk, dia mengamati istana pembakaran di bawah. Jumlah total murid di dalam dan di luar istana Fen ada di awal 20.000. Namun, menghadapi sekelompok besar pembudidaya dari rumah Tianxia yang datang dengan niat membunuh yang serius, keberanian mereka telah lama hancur, dan mereka merasa kaki mereka lemah, hampir duduk di tanah. Mereka masih belum tahu apa yang terjadi, tapi mereka sudah merasa nyawa mereka terancam serius. Di kedalaman istana Fen, wajah Qiu Wanqian menjadi pucat. Dia datang ke Zixi hanya untuk berbicara tentang bagaimana menghindari penyelidikan rumah Tianxia selanjutnya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa bahkan sebelum ada waktu untuk berbicara, gunungan resmi hukuman hidup dan mati di rumah Tianxia telah membawa begitu banyak pembudidaya rumah Tianxia untuk datang. Ini telah menjadi jalan buntu. Dengan kekuatan istana Fen, sangat mustahil untuk melawan rumah Tianxia. Namun saat ini, Qiu Wanqian tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Wow, dia menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri, dan terbang ke udara. Tuan kakak senior, apa yang terjadi? Kenapa? Yixuan bertanya dengan wajah pucat. Memanggil, Zixi tidak menjawab pertanyaan Yixuan, tapi menundukkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangan kirinya yang putih, dan sebuah liontin giok muncul di telapak tangannya. Retakan, Zixi menjepit liontin giok itu hingga berkeping-keping. Ini adalah alat untuk menyampaikan sinyal kepada Fang Yu. Sekarang, waktunya untuk melihat apakah dia memenangkan taruhan. Sejujurnya, setelah Fang Yu membayar kembali 1 juta koin asli, Fang Yu sebenarnya tidak berhutang budi apapun kepada Fen Gong. Sebaliknya, Fen Gong berhutang budi pada Fang Yu. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Fang Yu punya banyak alasan untuk tidak bergerak. Dan kedatangan Fang San sebenarnya jauh lebih cepat dari perkiraan Zixi. Dalam pandangan Zixi,
fokus Tianxia Mansion saat ini pastilah Fang Yu, dan perhatiannya harus tertuju pada Fang Yu. Tapi aku tidak menyangka hal pertama yang dilihat istana Tianxia, ternyata adalah istana mereka yang terbakar. Mungkinkah mereka ingin memaksa Fang Yu muncul dengan mengancam keselamatanku? Jika demikian, itu berarti mereka memang memperlakukanku sebagai rekan Fang Yu. Dari level ini, rencanaku berhasil. Zixi memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat bahaya, kepanikan hanya akan menimbulkan efek samping. Semakin tenang Anda, semakin besar peluang Anda menemukan cara untuk menghadapinya. Kakak senior, Yixuan menjadi semakin bingung dan berbicara lagi. Jika kamu mundur ke belakang, mungkin ada bahaya. Zixi berkata dengan tenang, lalu mengikuti Qiuan Qian dan terbang ke langit. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, para tetua di 16 puncak di Istana Fen juga melangkah keluar dan berada di belakang Qiuan Qian. Saat ini, semua inti Fen, Gong hadir. Qiuan Qian, 16 tetua, ditambah orang suci Zixi. Mereka semua berdiri di udara, wajah mereka sangat bermartabat, menghadap gunung persegi di depan. Fang San membawa tangannya di punggung, tetapi sendirian, tetapi auranya benar-benar menghancurkan kelompok biksu Qiuan Qian. Yang mulia Fang, ada ribuan musuh di sini, bolehkah saya bertanya apa? Qiuan Qian mengertakkan gigi dan menggigit kulit kepalanya untuk berbicara secara aktif. Fang San melihat ke arah Zixi di belakang, matanya sangat dingin, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada Qiuan Qian untuk menyelesaikan kata-katanya. Mengapa saya datang ke sini? Kamu harus tahu di dalam hatimu. Orang suci dari istana yang terbakar Zixi telah dikonfirmasi dan sedang dihadiahi oleh rumah besar kita. Fang Yu, penjahat manusia, terhubung. Dan itu sangat dekat. Saya mengikuti perintah penguasa istana untuk datang dan memusnahkan Fen Gong Anda, sekte yang mengkhianati klan Tianxia dan klan Sein Rune. Begitu suara itu turun, Fang San melepaskan suasana yang sangat menakutkan. Ledakan, semburan kekuatan peri dilepaskan, membakar tubuh Fang San seperti nyala api. Setelah mendengar kata-kata Fang San, ekspresi 16 tetua di belakang Qiuan Qian berubah. Apakah Zixi terlibat dalam umat manusia yang diinginkan oleh seluruh keluarga? Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Para tetua memandang Qiuan Qian, wajah mereka penuh keraguan, dan bertanya, kepala, masalah ini. Qiuan Qian tidak menjawab, wajahnya sangat jelek. Melihat tampilan Qiuan Qian ini, hati para tetua melonjak. Ini, ternyata benar. Apakah Zixi benar-benar ada hubungannya dengan ras manusia yang dicari? Yang mulia Fang, kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Tolong, sesepuh itu mengepalkan tinjunya pada Fang San dan berkata dengan hormat. Ledakan, tetapi pada saat ini, Fang San tiba-tiba mulai. Dia menepuk telapak tangan kanannya ke depan, melepaskan kekuatan surgawi yang kuat. Dengan suara keras, tubuh tetua agung itu terbang seperti layang-layang yang patah, dan kalimatnya belum selesai. Bang Long, tetua agung itu menabrak puncak gunung di samping, dan suara teredam pun meletus. Pada saat ini, ekspresi tetua lainnya, termasuk Qiuan Qian dan Zixi, berubah drastis. Tapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Bahkan tidak berani berbicara. Tidak perlu diselidiki, aku sudah memberitahumu faktanya. Kamu membakar istana karena kamu terlibat dengan suku manusia sialan itu, kamu harus mati. Fang San berkata dengan suara dingin, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dipermalukan dan dipukuli di depan umum oleh Tuan Muda Luoshen di rumah Tianxia, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun di permukaan. Tetapi di dalam hatinya, dia telah memindahkan kebenciannya ke Fang Yu dan Istana Fen. Sekarang, dia hanya ingin membunuh. Jika bukan karena Fang Yu sialan ini, dia tidak akan menderita penghinaan ini. Membunuh, bunuh semuanya. Gunakan saja sekte kelas 2 di depan Anda untuk mencegah. Yang mulia Fang, jika Anda mengetahui bahwa Zixi ada hubungannya dengan ras manusia itu, maka kami bersedia menyerahkan Zixi dan menyerahkannya kepada Anda. Kami benar-benar tidak tahu, kata sesepuh ketiga dengan keras. Ucapannya dimaksudkan untuk menjernihkan hubungan dengan Zixi dengan imbalan vitalitas. Qiuan Qian mengedipkan matanya, tapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Fang San meringkuk mulutnya, menunjukkan senyuman kejam, dan berkata, dia melakukan kejahatan seperti itu, apakah Anda berpartisipasi di dalamnya atau tidak, apakah Anda mengetahuinya, tidak masalah.
Kejahatannya sudah cukup untuk melibatkan 9 ras. Tidak perlu lagi menyesatkan, tidak perlu bersusah payah. Kami, Fang San, adalah hakim hidup dan mati. Datang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan bahwa waktu tunggu Anda telah tiba. Kata-kata ini bergema melalui perasaan ilahi di seluruh langit dan bumi Istana Pembakaran. 20.000 murid di Istana Fen mendengar kata-kata ini. Mereka sangat ketakutan hingga terluka dan tidak berdarah, dan banyak dari mereka pingsan. Yang lainnya menangis. Aku tidak ingin mati, kenapa? Mengapa orang suci itu menyakiti kita? Jangan bunuh aku ingin kembali menemui orang tuaku. Keputusasaan naik turun di Istana Fen. Di udara, banyak tetua memandang Zixi dengan mata kesal. Apakah ini yang ingin kamu lihat? Zixi. Qiyu Wanqian juga menoleh untuk melihat ke arah Zixi, seolah-olah dia jauh lebih tua, dan berkata, Zixi, ini adalah pelajaran, dan pelajaran terakhir, jangan dianggap enteng. Buatlah pilihan, terutama ketika pilihanmu akan mempengaruhi begitu banyak nyawa. Zixi menggigit bibir merahnya, matanya memerah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh mereka semua tanpa meninggalkan penghidupan. Telapak tangan kanan Fang San bergerak maju dan memberi isyarat untuk dipenggal. Begitu kata-kata ini keluar, 10.000 pembudidaya elit di Istana Tianxia di belakang segera mengeluarkan aura basis budidaya mereka sendiri. Bum bum bum, 10.000 makhluk abadi melepaskan kekuatan abadi mereka, dan pemandangan itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Mereka meraung keras, dan membantai Fan Gong di bawah. Masih banyak yang bergegas menuju Qiyu Wanqian. Adegan ini sudah tidak bisa diubah. Mata Qiyu Wanqian memerah, dan dia mengangkat telapak tangannya ke arah ratusan pembudidaya elit di rumah Tianxia yang bergegas di depannya. Dan di sampingnya, para tetua juga meraung sambil melepaskan nafas mereka. Boom, boom, boom. Namun, dibandingkan dengan para biksu Istana Tianxia yang megah, kekuatan mereka tampaknya terlalu lemah. Dan murid-murid gerbang dalam dan luar Istana Fen bahkan lebih buruk daripada semut di depan para penggarap Istana Tianxia ini. Istana Tianxia ingin menghancurkan Istana Fen, bahkan mungkin tidak diperlukan setengah jam. Wajah Zixi pucat dan tubuhnya kaku. Dia tahu bahwa Fang Yu pasti telah menerima sinyal bantuannya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Fang Yu bisa datang dalam sekejap selama dia mau datang. Tapi Fang Yu belum muncul. Ini berarti dia kalah taruhan. Fang Yu tidak mau membantu. Dia memilih yang salah, dan harga yang harus dibayar untuk kesalahan ini adalah seluruh Istana Pembakaran. Saat ini, Zixi masih memiliki penyesalan di hatinya. Bas, di kejauhan, Fang San mengangkat telapak tangan kanannya, dan sebilah pedang tajam berwarna gelap mengembun di telapak tangannya. Niat membunuh muncul di matanya. Adegan seperti ini sebenarnya tidak mengharuskan dia melakukannya sendiri. Tetapi untuk melampiaskan amarahnya, dia masih ingin bergerak dan secara pribadi memenggal kepala Zixi sialan itu. Wow, sosok Fang San melintas dan langsung menuju ke Zixi. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zixi. Pisau tajam di tangannya digenggam erat, dan dia memotong langsung ke arah kepala Zixi. Zixi tidak menanggapi, membeku di tempatnya. Minggir. Pada saat ini, Qiyu Wanqian bereaksi dan menghempaskan Zixi dengan telapak tangannya. Tapi pisau tajam itu memotong lengan kirinya yang terulur. Qiyu Wanqian memegangi lengan kanannya yang patah, wajahnya pucat. Bahkan kamu berani menghalangiku. Fang San sangat marah, dan pedangnya menebas musuh. Qiyu Wanqian ingin menghindar, tapi tidak ada ruang. Menguasai, mata Zixi memerah dan dia berteriak. Wow, bilah tajam melintasi langit akan jatuh ke kepala Qiyu Wanqian. Wajah Fang San muram dan mematikan, tapi saat ini, ledakan, sinar cahaya perak meledak dari atas, secepat kilat. Fang San tidak menyadarinya sama sekali. Ketika dia menyadari datangnya nafas, tidak ada ruang untuk menghindar. Menusuk, cahaya perak ini adalah tombak. Tombak itu langsung menembus penutup Tianling milik Fang Shan, dan kemudian menembusnya. Ledakan, dalam sekejap, tubuh Fang San ditembus. Dia terkejut dan berdiri diam, pisau tajam di tangannya tidak bisa bergerak maju lagi. Dan wajahnya masih tetap bengkok dan mengerikan. Wow, tombak itu melewati tubuh Fang San dan terus menusuk ke arah tanah di bawah. Tapi tiba-tiba ia berbalik arah di udara dan menyerang ke arah belakang. Dan di belakang, ada ribuan biksu dari Tianxia Mansion.
Kelompok kultivator dari Istana Tianxia ini akan mulai membunuh Istana Fan. Tapi saat ini, mereka semua menyadari tombak meledak di depan mereka. Ledakan, tombak seperti naga perak ini meledak di udara untuk kedua kalinya. Sekelompok energi sihir emas dilepaskan pada tombak, dan sekelompok besar pembudidaya rumah Tianxia yang dibawa oleh tombak lurus ke depan. Merasakan kengerian nafas ini, warna kulit banyak pembudidaya di Istana Tianxia berubah drastis, dan mereka berseru. Menghindar, menghindar, mari kita lepaskan kekuatan keabadian bersama-sama untuk menahan serangan ini. Jangan melawan secara langsung, minggir. Di saat panik ini, setiap biksu memiliki gagasan yang berbeda. Beberapa ingin menghindar, sementara yang lain ingin menyatukan kekuatan banyak biksu untuk melawan. Oleh karena itu, pemandangannya sangat kacau. Boom! Detik berikutnya, tombak itu meledak ke arah sekelompok biksu dengan aura yang menakutkan. Boom-boom! Dengan tombak sebagai pusatnya, sihir mengerikan yang dilepaskan dapat meledakkan para biksu ini satu demi satu. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan kekuatan ini, dan tubuh mereka hancur dalam sekejap, berubah menjadi genangan darah, mekar di udara. Boom! Dari sudut pandang yang jauh, seekor naga panjang yang berkilau dengan emas dan perak meledak ke banyak biksu rumah Tianxia, menyapu seluruhnya. Para penggarap Istana Tianxia, yang telah membuat seluruh klan Tianxia takut terhadap angin, tidak memiliki perlawanan terhadap tombak ini, dan mereka hancur seperti debu. Pada saat ini, apakah itu banyak murid istana terbakar di tanah, Qiu Wanqian di udara dan banyak tetua, termasuk Zixi, semuanya terkejut dan lesu. Kebanyakan dari mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Zixi pulih, dia langsung melihat ke langit. Benar saja, sesosok tubuh muncul di tempat yang tinggi. Mengenakan pakaian putih, berkibar tertiup angin. Itu adalah Fang Yu. Wow, Fang Yu mendatangi Fang San di depannya. Saat ini, Fang San masih tidak bergerak, seluruh tubuhnya dalam keadaan kaku. Ditembus langsung oleh tombak langit, bahkan bagi makhluk abadi seperti dia, adalah pukulan berat. Tentu saja, sangat beruntung tidak mati mendadak. Kakak, di bawah rasa sakit yang luar biasa, fitur wajah Fang San menjadi tidak terkendali, wajahnya berkedut dan ekspresinya berubah. Dia menatap Fang Yu di depannya, kekuatan surgawi seluruh tubuhnya berkumpul di luka di tubuhnya, dan dia dengan cepat memperbaikinya. Fang Yu memandang Fang San di depannya, melipat tangan di dada, dan menyipitkan mata. Di tempat pelelangan sebelumnya, saya memberi Anda kesempatan untuk melakukannya secara tatap muka, tetapi Anda tidak punya nyali. Segera setelah Anda menoleh, Anda membawa 10.000 adik laki-laki untuk menangani ini. Sebuah sekte kelas 2, kawan. Anda benar-benar menempatkan intimidasi dan ketakutan di wajah Anda, dan itu terlihat dengan jelas. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Setelah melihat penampilan Fang Yu, mata indah Zixi memerah, wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi rona merah karena gembira. Dia tahu bahwa Fan Gong telah diselamatkan. Selama Fang Yu muncul, istana pembakaran tidak akan hancur. Di belakang, Qiu Wanqian menatap punggung Fang Yu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia menyaksikan adegan di mana Fang San tertusuk tombak dari awal sampai akhir. Adegan itu terlalu mengejutkan, namun, Fang Yu sendirian. Hatinya masih penuh kecemasan. Tahukah Anda, pengiriman Fang Shan dari Istana Tianxia mungkin baru permulaan. Saat konflik terus meningkat, pada akhirnya Istana Tianxia mungkin akan keluar dan mengincar Istana Pembakaran. Pada saat itu, bisakah Fang Yu mampu menolaknya? Atau mungkin, akankah Fang Yu tetap menembak untuk membakar istana? Anda tahu, Fang Yu adalah seorang individu, sedangkan Fan Gong adalah sekte tingkat kedua dengan lebih dari 20.000 murid. Sangat mudah bagi individu untuk melarikan diri. Tapi tidak mungkin sebuah sekte bisa melarikan diri. Terutama, ini adalah wilayah klan Tianxia. Adapun tetua lainnya di Istana Fan, suasana saat ini juga kaget dan kaget. Fang Yu, kamu harus bertarung melawan seluruh rumah Tianxia, kamu pasti akan menyesalinya. Mata Fang San memerah, wajahnya penuh kebencian. Niat membunuhnya sangat besar, dan luka di kepalanya hampir pulih. Melawan klan Tianxia dan melawan klan Sengwen pasti akan menemui jalan buntu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fang San berkata dengan marah. Apa yang kamu katakan itu benar. Fang Yu mengangguk dan berkata, saat ini, luka Fang San hampir sembuh. Dia mengepalkan tangannya, dan jarum beracun mengembun di telapak tangan kanannya. Dia menatap Fang Yu di depannya,
dengan ekspresi garang terpancar di matanya. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada jejak kelangsungan hidup, kata Fang Shan. Oh, masih bisakah kamu melindungiku dari kematian? Fang Yu mengangkat alisnya. Tentu saja aku bisa melindungimu dari kematian. Fang Shan berkata di mulutnya, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan ke depan. Set, ho, jarum beracun di tangannya berserakan dan terbang keluar. Dan setiap jarum racun hanya memiliki satu target, Fang Yu di depannya. Ledakan, jarum beracun itu mengeluarkan awan kabut hitam. Di saat yang sama, Fang Shan menggerakkan tubuhnya dan ingin mundur. Bas, namun, pada saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya ke depannya. Ledakan, segel ajaib emas meledak, lusinan jarum beracun di depannya langsung meleleh. Pada saat yang sama, Fang Shan, yang ingin mundur, hanya merasakan hawa dingin di belakangnya. Swiss, Celestial Halberd benar-benar menoleh ke belakang dan menusuk bagian belakang kepalanya. Ketika Fang Shan mengetahui hal ini, dia tidak punya ruang dan waktu untuk menghindar. Ah! Fang Shan meraung, kekuatan abadi di tubuhnya meledak, mengelilingi tubuhnya, sebagai perlawanan, Fang Yu telah muncul. Tolong bantu saya, Tuan Muda. Pada saat yang sama, dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara dan berteriak. Namun, teriakan minta tolongnya menyebar, namun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ledakan, di saat berikutnya, tombak suci dari langit telah menghantam punggungnya. Ledakan, tombak suci langit meledak pada perisai yang dibentuk oleh kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Fang Shan, mengeluarkan suara keras. Kakak, kepala tombak dari tombak langit sangat tajam, dan kekuatannya sangat mengejutkan, dan itu membuka celah secara tiba-tiba. Ledakan, dengan suara teredam, perisai surgawi kental Fang Shan benar-benar rusak. Tombak suci langit menembus ke depan. Ledakan, kali ini, seluruh kepala Fang Shan tertusuk. Menusuk. Banyak darah berceceran, Fang Shan bahkan tidak bisa berteriak, tubuhnya menegang lagi, dan nafas yang keluar dari tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Telapak tangan kanan Fang Yu yang terangkat baru saja memegang kembali Vault of Heaven Holy Halberd di tangannya. Kemudian, dia bergerak maju, menarik kaki kanannya ke belakang, dan menendang keluar secara tiba-tiba. Engah, tendangan ini langsung mengenai dada Fang Shan. Seluruh tubuh Fang Shan meledak ke udara. Darah, tulang, daging dan darah, semuanya meledak saat ini. Boom, kekuatan surgawi di tubuhnya juga diledakkan, meledak seketika. Fang Yu berdiri tak bergerak. Darah yang tergagap diuapkan di udara oleh ki sebenarnya yang dia keluarkan. Jadi baju putih di tubuhnya masih bersih. Tendang peri surgawi dengan satu tendangan. Selain itu, makhluk abadi surgawi ini masih menjadi orang ketiga yang berkuasa di rumah Tianxia. Gunung resmi dijatuhi hukuman hidup dan mati. Dulu, para biksu di klan Tianxia akan merasa ketakutan dan gelisah selama mendengar nama Fang Shan. Tapi hari ini, pada saat ini, hakim hidup dan mati yang membuat seluruh suku Tianxia tercengang oleh berita itu, ditendang dan diledakkan. Ditendang dan diledakkan oleh umat manusia, berkeping-keping. Sebelum ditendang dan diledakkan, tubuhnya ditusuk 2 kali oleh tombak. Metode kematian seperti itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menyedihkan tetapi sangat memalukan. Pada saat ini, Qiu Wanqian di belakang Fang Yu, Zixi, dan banyak tetua di Istana Fen, semuanya tidak bisa menutup mulut mereka. Mereka membuka mata lebar-lebar, menatap punggung Fang Yu, seolah-olah sedang melihat sejenis monster. Terlalu menakutkan, betapa hebatnya kekuatan ini. Fang Shan, sebagai kekuatan ketiga di rumah Tianxia, sangat kuat, dan kemungkinan besar dia sudah berada di atas peringkat ketiga Hedao. Dan Fang Yu menghadapi Fang Shan, dan bahkan menyelesaikannya dalam 2 atau 3 ronde. Fang Shan bahkan tidak menyentuh satupun rambut Fang Yu, jadi dia mati mendadak. Hasil ini, tidak ada yang memikirkannya. Di kejauhan, para biksu elit dari rumah Tianxia yang diledakkan oleh Fang Yu dengan tombak dan dengan kacau melihat pemandangan ini. Mereka sudah bodoh, berdiri diam, pikiran kosong. Pemimpin mereka, gunung resmi hukuman hidup dan mati di rumah Tianxia, sudah mati. Itu sudah mati. Di dunia, tidak ada lagi nafas Fang Shan. Itu benar-benar mati. Mati sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun kemungkinan pembalikan. Bum bum bum. Sementara para biksu yang hadir masih terkejut, area sekitar istana pembakaran kembali pecah dengan aura yang menakutkan.
Dibandingkan dengan situasi ketika Fang San muncul, nafas yang keluar sekarang bahkan lebih menakutkan. Desir-desir, di sekitar istana Fen, berkas cahaya melesat ke arah langit. Berkas cahaya ini terjalin di tengah langit, memadatkan titik terang seperti bintang. Pada saat yang sama, pancaran sinar itu sendiri seperti jaring laba-laba, terhuyung-huyung di udara, membentuk pesona yang tersegel sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, semua penggarap di istana Fen, termasuk penggarap elit istana Tianxia yang dibawa oleh Fang San, semuanya merasakan tekanan spiritual yang luar biasa. Sumber tekanan spiritual adalah penghalang ini. Ini arai pembunuh 10.000 bintang. Tuan muda datang. Tuan muda ada di sini. Di antara para biksu di rumah Tianxia, beberapa biksu mengangkat kepala dan berseru. Arai pembunuhan Wanxing. Mendengar nama ini, banyak penggarap istana Tianxia memandang ke langit. Saat ini, langit di atas istana Fen seperti jaring anyaman, dan perpotongan setiap berkas cahaya akan mekar dengan cahaya terang, seperti bintang. Namun, yang dibawanya bukanlah keindahan visual, melainkan penindasan substantif. Tekanan spiritual yang mengerikan, membanjiri langit. Benar-benar tak tertahankan. Engah, ada ribuan musuh di udara, Zixi dan banyak tetua memuntahkan darah, dan tubuh mereka jatuh ke tanah tak terkendali. Bum-bum, mereka jatuh ke tanah satu demi satu, tubuh mereka tergeletak di tanah. Kakak, tekanan spiritual yang kuat menekan dewa daging mereka, dan pada saat yang sama menekan meridian di tubuh mereka. Meridian berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berderit, menyakitkan. Dan situasi ini muncul di seluruh istana pembakaran pada saat yang bersamaan. Murid sekte dalam dan luar berteriak, bahkan ada yang menangis dan menangis karena kesakitan yang hebat. Yang lain tidak dapat menahannya, meridiannya hancur, 7 lubangnya berdarah, dan mereka sudah kehilangan kesadaran. Setelah pengumpulan Wanxing Killing Arai selesai, bagian dalam istana pembakaran segera menjadi api penyucian di bumi. Cepat keluarkan token istana Tianxia. Itu bisa mengidentifikasi kita, sehingga kita tidak akan diserang oleh barisan pembunuh. Di antara para penggarap istana Tianxia, seorang biksu mengingatkan dengan keras. Begitu dia mengingatkan, para penggarap istana Tianxia lainnya segera mengeluarkan token istana Tianxia yang mewakili identitas mereka. Bas, semburan cahaya bersinar dari tanda istana Tianxia, menutupi mereka. Pada saat ini, Wanxing Killing Arai tidak lagi memberikan tekanan spiritual pada mereka. Panggil, para penggarap Tianxia Mansion yang masih hidup menghela nafas lega dan melihat ke langit, dengan kegembiraan dan kekaguman di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Tuan Muda yang menembak. Tuan muda mereka Luo Chen ingin membalaskan dendam Fang San. Harus membunuh suku manusia itu, disiksa sampai mati dengan cara yang paling kejam. Ah, tolong, meridianku hampir hancur, siapa yang bisa membantuku? Aku tidak ingin mati, para tetua, selamatkan aku, selamatkan aku. Di tanah, sebagian besar murid di gerbang dalam dan luar istana Fen tidak dapat menahan tekanan sebesar ini, dan mereka meratap kesakitan dan berguling-guling di tanah. Meridian mereka ditekan hingga hampir hancur, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Mata, hidung, telinga, dan mulut semuanya berlumuran darah. Bagi mereka, semua ini adalah bencana yang tidak disengaja. Dan mereka ingin meminta bantuan, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang tua dan kepala di mulut mereka juga merasakan sakit yang luar biasa saat ini, dan tidak ada waktu untuk merawat mereka. Gigi Qiyuan kian berderit, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Para tetua lainnya juga berada dalam situasi yang sama dengannya. Zixi mengertakkan giginya, berusaha mencegah dirinya berteriak, berjuang untuk melihat ke udara. Dalam arai pembunuhan 10.000 bintang, setiap biksu juga menderita. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Istana pembakaran saat ini, seperti api penyucian, pemandangannya sangat tragis. Saat ini, hanya Fang Yu yang bisa berdiri di udara. Dia juga bisa merasakan tekanan spiritual yang mengerikan ditekan dari atas. Sumber tekanan spiritual ini, tepatnya adalah cahaya menyilaukan yang bersinar dari setiap jaring yang terjalin di udara, seperti sumber cahaya bintang. Kesadaran spiritual Fang Yu dilepaskan. Dia bisa melihat seluruh lingkaran sihir terselubung di Istana Fen. Setiap berkas cahaya mengandung berkas cahaya yang sangat misterius, dan berkas cahaya itu sendiri merupakan energi ajaib, yang terjalin untuk menghasilkan kekuatan hukum.
Setiap titik yang terjalin dapat membentuk serangkaian mata. Dengan kata lain, jika Fang Yu menghancurkan bintang apapun sendirian, dia tidak dapat membuat lingkaran sihir menjadi tidak valid. Semua bintang harus dihancurkan sebelum lingkaran sihir ini dapat dipatahkan. Sepenuhnya, saya harus mengatakan bahwa ini adalah lingkaran yang sangat misterius. Setelah datang ke pesawat besar, Fang Yu menemukan lingkaran sihir tingkat ini untuk pertama kalinya. Hal ini membuatnya tertarik. Desir, pada saat ini, sesosok turun dari langit dan mendarat di depan Fang Yu, kurang dari 100 meter jauhnya. Dia mengenakan jubah hitam, ada garis-garis emas di jubahnya. Wajahnya sangat tampan, matanya bersinar dengan niat membunuh, dan tanda suci di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Tuan muda rumah Tianxia, Luo Shen. Luo Chen melihat wajah Fang Yu seperti biasa, dan masih berdiri di udara, tidak jatuh ke tanah seperti biksu lainnya, wajahnya menjadi sangat dingin. Arai pembunuh Wanxing adalah susunan sihir paling kuat yang pernah dia kuasai. Untuk menggunakan lingkaran sihir ini, dibutuhkan banyak sumber daya dan energi. 3.000 prajurit dewa yang dia bawa semuanya berada di sisinya untuk mempertahankan pengoperasian arai pembunuh 10.000 bintang. Formasi sihir yang membutuhkan 3.000 biksu yang dekat dengan kekuatan bumi abadi untuk mengambil tindakan pada saat yang sama untuk mempertahankannya, sangatlah jarang. Dan Wanxing Killing Arai adalah salah satunya. Tujuannya adalah untuk menciptakan medan perang yang besar dan terkendali untuk membunuh musuh dalam skala besar. Tapi kali ini, Luo Chen menggunakannya untuk menghadapi umat manusia Fang Yu. Hal ini memang berlebihan, namun, Luo Chen tidak menganggap ini sia-sia. Menurutnya, mendapatkan kembali wajah yang hilang untuk Tianxia Mansion adalah hal yang paling penting. Jangan gunakan cara yang paling ekstrim untuk membunuh umat manusia di depan Anda ini, keagungan istana Tianxia akan sangat berkurang di masa depan, dan bahkan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, Luo Chen harus sangat mudah dalam menghadapi Fang Yu. Namun, Fang Yu masih bisa berdiri di udara saat ini, yang mengejutkan Luo Chen. Tekanan spiritual yang diciptakan oleh Wanxing Killing Arai cukup menakutkan. Bahkan para biksu di atas peringkat keempat Hedao akan sangat terpengaruh. Fang Yu. Luo Chen menatap Fang Yu dan berbicara dengan suara yang sangat dingin. Maaf, kamu sedikit terlambat, Fang San telah dibunuh olehku. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang San, dia meninggal ketika dia meninggal, sia-sia. Luo Chen tersenyum dingin dan berkata, jika kamu membiarkanmu tampil di depan umum di tempat pelelangan, dia seharusnya sudah mati. Oh, kamu memperlakukan bawahanmu dengan sangat kejam, itu tidak baik. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, bawahan lainnya akan merinding saat mendengarnya. Melihat bahwa Fang Yu tidak hanya tidak memiliki ekspresi yang tidak biasa, tetapi malah berbicara dengan fasih di depannya. Luo Chen memiliki niat membunuh yang lebih besar lagi di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya, kekuatan 10.000 bintang akan datang. Ledakan, bintang, yang tak terhitung jumlahnya di langit bersinar dan melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan, semuanya tertekan di tubuh Fang Yu. Boom-boom, pada saat ini, pakaian putih Fang Yu memancarkan cahaya, menopang perisai, menghalangi semua tekanan spiritual dari atas. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen bersinar karena terkejut. Gaun ini juga merupakan senjata ajaib. Luo Chen menyipitkan mata sedikit, lalu menyeringai, menunjukkan senyuman dingin, dan berkata, pakaianmu bagus. Setelah membunuhmu, itu akan menjadi milikku. Kamu masih jatuh cinta dengan pakaianku. Fang Yu tersenyum dan berkata, ya, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, tentu saja itu milikmu. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menunggu terlalu lama, kamu pasti akan mati secara tragis di tangan anak buahku. Luo Chen tampak kedinginan, mengangkat kepalanya, dan menatap ke langit. Kekuatan 10.000 bintang, ayo. Boom, boom, boom. Kali ini, bintang di langit memancarkan sinar cahaya. Targetnya bukan Fang Yu, tapi Dewa Chen yang jatuh. Boom boom boom. Nafas mengerikan meledak di tubuh Luo Chen. Nafas Luo Chen terus meroket pada saat ini, naik ke titik yang sangat menakutkan. Ini adalah arai pembunuhan Wanxing. Di dalam lingkaran sihir besar ini, Luo Chen, sebagai pengatur formasi, sebenarnya adalah mata lingkaran yang sebenarnya. Di dalam lingkaran, dia bisa mengendalikan segalanya. Serang musuh, atau tingkatkan diri Anda,
atau jalankan hukum lain di dalam lingkaran, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, Luo Chen memilih untuk meningkatkan basis budidayanya dan menghadapi Fang Yu secara langsung. Awalnya, dia hanya memiliki kekuatan Hedao peringkat ketiga. Tapi setelah promosi Wansing Killing Arai, budidayanya mungkin bisa mendekati peringkat kelima Hedao. Ini sudah merupakan promosi yang sangat menakutkan. Boom boom boom, kekuatan Faling Chen terus meningkat. Dia menjerit riang dan merasakan kenikmatan kekuatan yang meningkat. Saat ini, Fang Yu tidak bergerak. Dia sekarang dapat mengambil tindakan untuk menghancurkan debu yang berjatuhan ini, tetapi itu tidak perlu. Hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah membuka lingkaran sihir ini. Jika tidak, semua penggarap di istana pembakaran tidak akan mampu menahannya. Karena Fang Yu ada di sini, dia harus menyelamatkan para biksu ini. Jika tidak, lebih baik tidak datang. Dia berdiri di tempat dengan telapak tangan di depannya. Dia tidak peduli dengan peningkatan nafas Luo Chen. Saat ini, dia baru saja memikirkan cara cepat menerobos lingkaran yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ini. Matikan setiap mata, meskipun mungkin, itu terlalu merepotkan. Gunakan kekuatan mata jalan untuk memotong setiap aturan lingkaran sihir. Ini juga sebuah cara, tetapi juga terlalu rumit. Dan arai pembunuh 10.000 bintang di depannya, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah arai ajaib. Solusi untuk formasi. Mata Fang Yu berkedip, memikirkan teknik aneh yang telah dia pelajari saat itu. Kutukan Wanji. Mantra ini sungguh luar biasa, dipelajari dari seorang pria yang terlihat seperti pembohong, mengaku mampu membuka semua formasi. Hanya saja, jika menyangkut bidang besar, menghadapi lingkaran sihir tingkat ini, apakah itu bisa berperan, itu tidak masalah. Fang Yu memanfaatkan fakta bahwa Luo Chen masih menyerap apa yang disebut kekuatan 10.000 bintang dan mulai melemparkan kutukan Wanji. Kutukan Wanjie, selesai. Fang Yu mencubit Jue dengan kedua tangannya, dan melantunkan mantra yang tidak jelas. Retakan, dia melipat gandakan jarinya, dan kutukan Wanji selesai. Ledakan, pada saat ini, kekuatan tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan tak kasat mata ini menyebar ke langit, menyentuh ribuan berkas cahaya yang saling terkait dan bintang yang saling terkait. Boom boom boom, segera, terdengar ledakan suara. Kekuatan tak kasat mata ini sepertinya mampu menelan semua yang ada di lingkaran sihir. Sinar cahaya yang mengandung kekuatan hukum, titik cahaya yang dihasilkan oleh jalinan sinar cahaya, semuanya musnah dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Boom boom boom, ada ledakan suara di langit. Arai pembunuh 10.000 bintang yang tampaknya tidak mati dan tanpa cacat, menjadi sangat tidak stabil dalam sekejap. Karena kekuatan hukum yang terjalin di udara telah tertelan dalam jumlah besar, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Seluruh arai pembunuh 10.000 bintang mulai runtuh pada saat ini. 3.000 tentara dewa dari rumah Tianxia yang mempertahankan pengoperasian. Arai pembunuh 10.000 bintang di samping mengubah ekspresi mereka pada saat ini. Mereka melepaskan sejumlah besar kekuatan abadi satu demi satu, ingin secara paksa mempertahankan arai pembunuh 10.000 bintang. Namun, arai pembunuhan Wansing runtuh begitu saja tanpa dapat dihentikan, dan berbagai tindakan perlindungan yang awalnya ditetapkan tidak dapat diterapkan. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun. Metode apa yang digunakan Fang Yu untuk menerobos arai pembunuh 10.000 bintang? Dan di udara, Luo Chen, yang masih dengan rakus menyerap apa yang disebut kekuatan 10.000 bintang, juga merasakan ada yang tidak beres. Karena tidak ada kekuatan untuk ditanamkan dalam dirinya. Dia tertegun sejenak, dan melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa, jaring bintang, yang dibentuk oleh arai pembunuh 10.000 bintang telah menghilang sebagian besar waktu. Tuan muda, arai pembunuh Wansing dirusak oleh kekuatan aneh. Kami sedang mencoba memperbaikinya, tolong beri kami waktu. Salah satu bawahannya memberi Luo Chen suara melalui akal sehatnya. Arai pembunuhan Wansing rusak. Hanya sebentar, Luo Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Fang Yu. Saat ini, wajah Fang Yu dipenuhi dengan senyuman cerah, dan berkata, "Maaf, saya menyela Anda saat Anda paling bahagia. Anda pasti sangat kesal, bukan?" Sial-sial, menghadapi sarkasme Fang Yu, Luo Chen tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkannya dengan satu telapak tangan. Ledakan, sebuah telapak tangan yang baru saja menyerap banyak kekuatan 10.000 bintang, intensitasnya sangat menakutkan. Memanggil, namun saat ini,
Fang Yu menghilang di depan matanya. Seketika berubah dan menghilang. Jantung Luo Chen melonjak. Fang Yu di depannya adalah hantu. Saat ini, membaca sosok Fang Yu memang berada di belakang Luo Chen. Luo Chen menoleh, cahaya ilahi yang kuat mekar di tubuhnya, kekuatan surgawi abadi dilepaskan sepenuhnya, dan dia ingin melakukan serangan balik. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Sang Yu? Fang Yu menamparkan kepala Luo Chen di depannya. Ledakan, Luo Chen berteriak kesakitan, kepalanya hancur dan tubuhnya terlempar keluar. Itulah kekuatan 10.000 bintang. Dibandingkan dengan Star Devourer yang asli, itu terlalu jauh. Fang Yu melihat kemana Luo Chen terbang, menggelengkan kepalanya, dan berangkat mengejarnya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, memanggil, sosok Fang Yu seperti kilatan petir, dan dia langsung mengikuti debu yang berjatuhan yang berterbangan. Debu yang berjatuhan di udara baru saja menerima pukulan keras, dan bahkan jika dia tahu bahwa Fang Yu telah menyusul, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi dia tahu jika dia tidak melakukan serangan balik saat ini, dia akan menunggu kematian. Jadi, Luo Chen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. 5 tubuh yang mendalam, ledakan, kekuatan abadi 5 elemen dilepaskan dari tubuh Luo Chen. Emas, kayu, air, api, tanah. Elemen dari 5 elemen diberkati sepenuhnya padanya. Ini adalah metode rahasia pemurnian tubuh yang dianugerahkan kepadanya oleh tuannya, penguasa Agung Jiuyang dari klan Sengwen. Setelah budidaya mencapai tujuan akhir, tubuh fisik akan memiliki kekuatan 5 elemen. Baik kekuatan serangan maupun pertahanannya harus jauh melebihi tubuh biksu biasa. Sebelum Luo Chen sempat memberkati 5 tubuh mendalam, dia telah menderita kerugian besar. Sekarang, dia harus menunjukkannya agar mendapat kesempatan membalikkan keadaan. Wow, pada saat tubuh Luo Chen melepaskan 5 sinar cahaya berbeda, memancarkan 5 elemen kekuatan abadi. Fang Yu sudah menyusul. Dia mengepalkan tangannya dan membantingnya. Ke dada Luo Chen, 5 tubuhku yang dalam telah dikembangkan hingga sukses besar, aku bisa menghancurkanmu. Luo Chen meraung, menyilangkan tangan di depannya, mencoba memblokir pukulan dari bulu bawah. Ledakan, di ketinggian, tinju Fang Yu mengenai lengan Luo Chen. Tidak ada cahaya yang menyala di tangan Fang Yu. Pukulan ini adalah pukulan yang dibuat murni dengan kekuatan fisik. Luo Chen mengangkat tangan, cahaya keemasan yang mengerikan muncul. Saat ini, elemen emas digunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Ledakan besar yang membosankan. Ini seperti 2 gunung tinggi yang bertabrakan dengan kecepatan sangat tinggi, mengguncang dunia. Fang Yu tanpa ekspresi, tapi Luo Chen menjerit. Hampir dalam sekejap, tulang lengannya yang memberkati kekuatan elemen emas dihancurkan berkeping-keping oleh Fang Yu. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Luo Chen menjerit. Dan tubuhnya jatuh ke bawah. Memanggil, Fang Yu melintas lagi dan muncul di bawah Luo Chen. Kakak, Luo Chen hampir mematahkan giginya, memutar tubuhnya dengan putus asa, dan lengannya bersatu kembali dalam sekejap. Ledakan, lapisan baju besi dengan tekstur kompleks terkondensasi di permukaan tubuhnya. Ini adalah baju besi 3 elemen yang dibentuk dengan menggunakan kekuatan emas, kayu, dan tanah. Kekuatannya sangat tinggi. Luo Chen menyadari bahwa kekuatan Fang Yu juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi meremehkan Fang Yu. Anda harus menggunakan 5 tubuh mendalam secara ekstrim untuk bersaing dengan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu, yang muncul di bawah debu, sudah berbalik ke samping, dan kaki kanannya tiba-tiba menendang keluar. Setelah memadatkan armor 3 elemen, Chen yang jatuh tidak membentenginya, sebaliknya, kedua telapak tangannya keluar dan menembak kepala Fang Yu. Kedua belah pihak punya tujuan masing-masing. Namun, kakinya lebih panjang daripada tangan. Kaki Fang Yu menendang dada Luo Chen terlebih dahulu. Brengsek, dalam sekejap, cahaya 3 warna bersinar, dan armor dari 3 elemen yang baru saja dipadatkan runtuh. Luo Chen memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dan armor dari 3 elemen di tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Saat ini, otak Luo Chen kosong. Dia tidak mengerti. Saya tidak mengerti mengapa armor dari 3 elemen itu hancur dalam sekejap. Dia tidak mengerti mengapa kekuatan Fang Yu begitu kuat. Ini hanyalah biksu manusia dari kelas 10.
Dan dia adalah kultivator kelas 4 dari klan jahat surgawi, dan garis keturunannya jauh lebih tinggi daripada klan manusia. Pada saat yang sama, metode rahasia yang dia kuasai masih dipelajari dari Tuan Agung Sembilan Matahari dari ras Sein Rune. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Fang Yu? Mustahil. Memanggil, Fang Yu mengikuti Luo Chen lagi. Saat ini, tubuh Luo Chen sudah terluka parah, dan kekuatan reaksinya jauh lebih lambat. Di depan Fang Yu, 5 badan mendalam Dacheng bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Pelatihan tubuhmu terlalu gagal, suara Fang Yu terdengar di telinga Luo Chen. Ah! Luo Chen meraung, lengan kirinya mengeluarkan banyak uap air, sementara lengan kanannya menyulut api yang berkobar. Elemen air, elemen api. Ledakan, tapi Fang Yu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bergerak, jadi dia memukul wajah Luo Chen dengan pukulan. Ledakan. Wajah tampan Luo Chen langsung penyok karena pukulan ini. Lalu, ditendang lagi. Engah, Luo Chen muncrat darah lagi. Kali ini, dia benar-benar menghancurkan pertahanannya. Di hadapan Fang Yu, segala cara sama rentannya dengan kertas. Ledakan, Fang Yu memukul dada Luo Chen dari atas ke bawah dengan pukulan berat lainnya. Boom, Luo Chen menghantam tanah dengan keras dan mengeluarkan suara keras. Kepulan asap besar mengepul, dan puing-puing berhamburan. Berdiri di udara, Fang Yu mengangkat telapak tangannya ke tempat debu jatuh ke tanah. Ledakan, 2 ledakan dahsyat yang menyebalkan meledak. Ledakan, tanah yang sudah runtuh dihantam lagi, dan ledakannya sangat dahsyat, menyebabkan dunia berguncang. Fang Yu berdiri tinggi di langit, menunduk dengan dingin. Kesadaran ilahinya masih terkunci di Luo Chen. Saat ini, Luo Chen bahkan tidak memiliki 1 inci pun kulit yang utuh. Lukanya sangat serius, dan tubuhnya hampir hancur. Ah! Terdengar suara gemuruh yang menyedihkan di tenggorokannya, dan anggota tubuhnya sedikit bergerak. Kekuatan abadi dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya. Tapi rasa sakit tidak bisa dihindari. Dan pada saat ini, baginya, guncangan pada jiwa bahkan lebih besar daripada guncangan pada tubuh. Menurutnya, Wansing Killing Arai, yang hampir seperti nirwana, dengan mudah dipatahkan oleh Fang Yu. Dan dia, yang telah menyerap banyak kekuatan 10.000 bintang, telah meningkatkan budidayanya setidaknya ke peringkat keempat Hedao. Namun di hadapan Fang Yu, tidak ada ruang untuk tingkat kultivasi ini. Adapun 5 tubuh mendalam, yang dianggap sebagai teknik pemurnian tubuh terkuat, dihancurkan oleh Fang Yu hingga sempurna. Kenyataan ini berdampak besar pada hatinya. Pada saat itulah dia teringat apa yang dikatakan Fang San kepadanya. Batas bawah Fang Yu adalah urutan keempat Hedao, dan batas atas tidak diketahui. Tidak mungkin, dia hanyalah ras manusia. Ras manusia, bagaimana ras manusia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tidak mungkin, Luo Chen berteriak dalam hatinya. Wajahnya yang sangat tampan menjadi sangat terdistorsi saat ini, tampak sedikit mengerikan. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Karena arai pembunuhan Wansing dipecahkan oleh Fang Yu, para biksu di Istana Fen dapat bernapas dan tidak lagi merasakan sakit. Qiu Wanqian dan sekelompok tetua memandang Fang Yu di langit, hanya kelopak matanya yang masih berkedip. Sisa wajahnya kaku, tampak lesu. Adapun para biksu elit di rumah Tianxia, hal yang sama juga berlaku. Mereka hanya menyaksikan adegan di mana Fang San ditendang dan diledakkan. Pada saat ini, mereka melihat adegan di mana Tuan Muda Luo Chen dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu, dan tidak ada cara untuk melawan. Pukulan berturut-turut telah menghapus rasa percaya diri dan keyakinan di hati mereka. Mereka melihat sosok Fang Yu di udara, dengan ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, ras manusia ini, bukanlah ras manusia yang mereka kenal. Ini monster yang sangat kuat. Tuan kecil, pergi dan selamatkan Tuan Muda. Minta bantuan, kami ingin meminta bantuan lebih lanjut. Dan di sekitar Istana Fen, 3.000 prajurit dewa yang telah mempertahankan arai pembunuh 10.000 bintang bergegas keluar satu demi satu. Mereka adalah tentara yang dilatih oleh Luo Shen, dan mereka harus meledakkan kehidupan Luo Shen. Desir-desir, pada saat ini, 3.000 pembudidaya dari alam abadi bumi bergegas menuju Fang Yu. Mereka melepaskan aura mengerikan dan meledakkan Fang Yu dengan ribuan makhluk abadi. Fang Yu berdiri di tempatnya dengan telapak tangan di depannya.
Langit, Li Huo. Nyala api menyala di mata Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, dengan tubuh Fang Yu sebagai pusatnya, api emas yang mengerikan meletus. Gelombang api menghilang seketika, menyebar ke sekeliling. Yang disebut 3.000 prajurit dewa yang bergegas menuju Fang Yu semuanya merasakan kematian yang mendekat pada saat ini. Li Huo yang membara menyerbu ke arah mereka. Dengan aura yang musnah. Ah! Para biksu ini berseru dan berteriak, dan menunjukkan mantra pertahanan dan kekuatan magis terkuat yang pernah mereka kuasai. Namun, ketika Li Huo menelan mereka menyadari bahwa semua pertahanan mereka sia-sia. Nyala api ini tidak hanya dapat melahap daging mereka, tetapi juga kekuatan abadi yang dilepaskan oleh mereka. Kekuatan bumi abadi tersulut seperti rumput kering di depan nyala api, membuat nyala api semakin membara. Selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Ah! Mundur, mundur, mundur. Segala macam jeritan, dan seruan datang. 3.000 pembudidaya yang dibawa oleh Luo Chen ditelan oleh Li Huo dalam beberapa detik dan menghilang tanpa jejak. Hanya sepotong abu terbang yang tersisa di udara yang dilewati api. Suhu di dalam dan di luar seluruh istana Fen meningkat secara tiba-tiba, dan bahkan banyak penggarap istana Fen yang berada jauh dari nyala api merasakan hati mereka tersendat. Rahasia api yang menakutkan, ini pertama kalinya mereka melihatnya. Daya ledak dan daya rusaknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah 3.000 tentara ajaib yang dibawa Luo Chen. Para dewa dari rumah Tianxia adalah kekuatan terkuat di rumah Tianxia. Luo Chen memiliki 3.000 tentara sihir, dan penguasa istana ayahnya Luo Changtian memiliki lebih dari 10.000 tentara sihir. Ayah dan anak mengandalkan diri mereka sendiri dan para prajurit dewa ini untuk mengendalikan rumah Tianxia dan pada saat yang sama mengendalikan ketertiban dalam klan Tianxia. Tapi hari ini, pada saat ini, Luo Chen dipukuli dengan kejam, dan 3.000 tentara dewa yang dipimpinnya juga terbunuh seketika. Fang Yu di udara seperti reinkarnasi Raja Iblis, dan auranya tidak seperti aura yang seharusnya dimiliki umat manusia. Cepat, lari, lari. Para penggarap rumah Tianxia yang masih hidup yang mengikuti Fang Shan di kejauhan ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa sambil berteriak. Dari para biksu yang masih hidup, hanya tersisa 2.000 lebih. Fang Yu tidak mengejar mereka, tapi menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Memanggil, sosoknya melintas dan bergegas ke tanah. Ledakan, dalam sekejap, dia terjatuh di depan Luo Chen. Saat ini, Luo Chen masih mengalami luka di sekujur tubuhnya. Kekuatan abadi sedang diperbaiki dengan cepat, tetapi masih sulit baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Luo Chen memandang Fang Yu yang terjatuh di depannya, matanya melebar, dan sarafnya terkejut. Dia tahu betul bahwa anak buahnya telah mati atau melarikan diri. Saat ini, tidak ada orang lain yang dapat membantunya. Dia telah dikalahkan sepenuhnya, dikalahkan oleh tangan Fang Yu di depannya. Apalagi dalam waktu sesingkat itu. Luo Chen tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah tuan muda istana Tianxia, putra Changtian. Di klan Tianxia, kecuali anak-anak suci dan orang suci terkemuka yang dapat bersaing dengannya dalam bakat kultivasi, para biksu lainnya tidak dapat mengangkat kepala mereka di depannya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh biksu manusia. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia tidak bisa menerimanya. Ah! Luo Chen memelototi Fang Yu dan meraung marah. Apa? Sepertinya kamu tidak yakin. Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Luo Chen merasa semakin marah. Dia marah atas ketidakmampuannya. Dia marah karena dia tidak cukup kuat, kalau tidak mungkin dipermalukan oleh Fang Yu. Dia tidak mau. Dia tidak berdamai dengan kekalahan tersebut dan mati di tangan umat manusia. Tidak ada gunanya tidak yakin, kamu terlalu lemah. Fang Yu memandang Luo Chen, tersenyum dingin, dan berkata, sebelum benar-benar menghubungi Tianxian, Fang Yu pernah berpikir bahwa Tianxian adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tapi setelah bertarung melawan para dewa sekali, dia mengetahuinya, tapi begitu. Tentu saja, mungkin juga setelah mencapai pesawat besar, batasannya lebih sedikit. Singkatnya, untuk menghadapi sebagian besar biksu, Fang Yu hanya perlu memulai terlebih dahulu, dan dia dapat dengan mudah menang. Baik dulu atau sekarang, dengan pengecualian beberapa pengecualian, sebagian besar kultivator tidak dapat bersaing dengan Fang Yu dalam hal tubuh fisik. Setelah dekat,
Setelah keterampilan fisik dan kekuatan dibandingkan, bahkan peri surgawi di depan Fang Yu tidak berbeda dengan periode pemurnian Qi. Misalnya, Luo Chen di depannya sepertinya telah menguasai teknik latihan fisik yang baik. Namun ketika Anda benar-benar menabraknya, ia roboh tanpa ada tekanan. Siapa yang mengajarimu teknik pemurnian tubuh ini? Ini sepenuhnya melanggar niat awal untuk memurnikan tubuh. Fang Yu mengangkat alisnya. Kelima tubuh mendalam ini, terus terang, masih mengandalkan berbagai kekuatan eksternal dan kekuatan sihir untuk memberkati tubuh seseorang, sehingga meningkatkan kekuatan tubuh fisik mereka dalam bentuk terselubung. Latihan fisik serupa, sudah banyak saya temui sebelumnya, dan mungkin itu bisa menunjukkan keuntungan di hadapan para penggarap lainnya. Tetapi di hadapanku, itu adalah tubuh sampah. Mendengarkan kata-kata Fang Yu, Luo Chen merasakan penghinaan yang lebih ekstrim. Kamu pasti akan membayar harganya, ayahku tidak akan melepaskanmu, tanda suci tidak akan melepaskanmu, kamu hanyalah ras manusia yang tidak seburuk itu, benua Yunyu tidak akan membiarkanmu bangkit sendiri. Haha, Luo Chen tertawa terbahak-bahak di wajahnya. Ngomong-ngomong, kenapa ayahmu tidak ikut denganmu? Fang Yu tidak peduli dengan kata-kata Luo Chen, dan bertanya, jika dia datang bersama, aku akan menyelesaikan urusanmu ayah dan anak bersama-sama, jadi tidak akan ada masalah seperti itu. Naik, ayahku, sebelum Luo Chen selesai berbicara, Fang Yu menginjak dadanya. Kakak, Fang Yu menggunakan kaki kanannya untuk secara perlahan menghancurkan tulang dada Luo Chen, menderita penyiksaan yang luar biasa. Kekuatan para dewa terus-menerus memperbaiki, tetapi pada saat yang sama terus-menerus dihancurkan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Luo Chen bergerak-gerak dan berteriak. Ayahmu adalah dewa di mataku, dan kamu, lebih buruk. Mulut Fang Yu meringkuk, memperlihatkan senyuman yang sangat dingin, dan kakinya di dada Luo Chen terus meningkatkan kekuatannya. Kakak, boom, dada Luo Chen tenggelam lagi. Engah, Luo Chen memuntahkan seteguk darah. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, jika dia tidak memiliki basis budidaya dewa, luka saat ini sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, penyiksaan mendadak seperti ini juga sangat menyakitkan baginya. Saat ini, hidupnya lebih baik daripada kematian. Wajah Luo Chen berlumuran darah, dan ada air mata mengalir, malu. Fang Yu memandang Luo Chen dengan mata dingin, dan berkata, jika kamu patuh, aku mungkin akan mengurangi penderitaanmu, tetapi kamu harus memprovokasi. Kamu membunuhku, bunuh aku, ayahku akan membalaskan dendamku. Ya ampun, Tuan Jiuyang akan membalaskan dendamku. Tunggu kematianmu, Fang Yu. Kita akan bertemu di neraka. Mata Luo Chen membelalak, mengaum. Tuan Besar 9 Matahari. Seharusnya dia adalah biksu di klan Saint Rune, kan? Fang Yu bertanya, kamu menunggu kematian? Kamu menunggu kematian. Luo Chen benar-benar marah, terus-menerus mengaum. Kamu, Bang. Fang Yu berhenti bertanya, berjongkok menghadap kepala Luo Chen dengan pukulan. Ledakan. Pukulan ini langsung meledakkan Luo Chen ke atas dan ke bawah, membenturkan seluruh kepalanya ke tanah. Namun tubuhnya masih gemetar, dan anggota tubuhnya masih bergerak-gerak. Kekuatan para dewa masih menopang hidupnya. Keabadian fisik semacam ini terkadang merupakan siksaan. Fang Yu berdiri, melihat keadaan Luo Chen yang menyedihkan saat ini, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Luo Chen, dia tidak akan dibunuh untuk saat ini. Mengontrol debu yang berjatuhan di tangan Anda harus memainkan peran yang lebih besar. Setelah itu, Fang Yu mengulurkan tangannya untuk meraih kaki lurus Luo Chen, menariknya keluar dari tanah seperti ayam mati, dan menyeretnya ke tanah. Pada saat ini, para pembudidaya di sekitarnya dapat melihat Luo Chen yang pingsan dalam keadaan koma, dan Fang Yu menyeret noda darah yang sangat panjang ke tanah. Di masa lalu, tuan muda dari rumah Tianxia, yang menyendiri dan tak terkalahkan, jatuh ke akhir yang menyedihkan dalam sekejap. Pemandangan seperti ini, para penggarap pembakaran istana yang hadir di tempat kejadian bahkan tidak dapat memikirkannya. Ini, Rao adalah kepala istana Fen dan memiliki banyak musuh, dan bibirnya bergetar saat ini, dan dia tidak dapat berbicara. Di sisi lain, Zixi melihat Fang Yu menyeret sosok Luo Shen dari kejauhan, matanya yang indah memerah dan air mata berkaca-kaca. Dia tahu bahwa dia memenangkan taruhan kali ini. Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dia bayangkan.
Fang Yu menyeret debu yang berjatuhan seperti anjing mati, berbalik, dan berjalan ke arah Zixi. Setelah beberapa saat, dia mendatangi tubuh Zixi. Fang Daneng. Melihat situasi tragis Luo Chen dari dekat, Zixi juga terkejut hingga wajahnya menjadi pucat dan ucapannya tidak jelas. Saya menjalani hidup yang sia-sia ini. Saya ingin menunggu ayahnya datang. Fang Yu menyentuh dagunya dan berkata, tapi aku baru saja memikirkannya. Jika ayahnya takut, itu sangat mungkin tidak datang. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk langsung pergi ke pintu. Petik 2. Petik 2. Zixi menatap Fang Yu, matanya yang indah melebar, dan mulutnya terbuka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi, aku akan mengganggumu untuk memimpin. Fang Yu berkata lagi, gadis kecil mengerti. Zixi pulih, dan segera membungkuk memberi hormat. Di dalam rumah Tianxia, di aula utama istana, Luo Changtian tampak sangat jelek, berjalan mondar-mandir di platform tinggi aula utama. Alisnya yang berkerut dan janggutnya yang sedikit gemetar mencerminkan kegelisahan di hatinya saat ini. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian hitam berlari ke aula. Yang mulia, Tuan Muda. Nada suara bawahan ini bergetar hebat sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Bagaimana dia? Luo Changtian memelototi bawahannya dan berteriak dengan marah. Tuan Muda telah jatuh ke tangan Fang Yu. Juga, 3.000 prajurit Dewa Tuan Muda, semuanya telah dimusnahkan. Bawahan itu jelas ketakutan dengan berita itu, dan menjawab dengan suara gemetar. Mendengar berita ini, wajah para anggota senior yang berdiri di kedua sisi aula berubah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuan Muda telah mengembangkan 5 tubuh mendalam, bagaimana dia bisa dikalahkan, begitu cepat? 3.000 tentara dewa adalah biksu tertinggi yang dilatih oleh Tuan Muda sendirian, mereka. Di aula, terdengar suara diskusi. Di mana Fang San? Pada saat ini, Luo Changtian di platform tinggi pucat, menatap bawahannya, dan bertanya lagi. Hakim Fang, juga dibunuh oleh Fang Yu, dan dia mendengar bahwa kematiannya sangat menyedihkan. Tubuhnya meledak dengan tendangan Fang Yu dan mati di tempat. 10.000 elit yang dia bawa bersamanya. Meninggal hanya 2.000. Nama, telah melarikan diri kembali. Tangan itu berlutut di tanah, menjawab dengan gemetar. Setelah mendengar kata-kata ini, aula menjadi sangat sunyi. Banyak anggota senior di aula tampak pucat saat ini dan saling memandang. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya di istana Tianxia. Mereka belum pernah menghadapi krisis seperti ini. Oleh karena itu, saat ini, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan ada yang menempel di benak mereka. Yang mulia, situasi Tuan Muda sangat berbahaya. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Pria itu menunduk dan bertanya. Banyak anggota tingkat tinggi di aula juga memandang Luo Changtian. Luo Changtian berdiri di platform tinggi, wajahnya pucat dan matanya memerah. Sebagai penguasa istana-istana Tianxia, dia selalu terlihat begitu agung dan tenang. Sepertinya tidak ada yang mengubah wajahnya. Tapi sekarang, ekspresi Luo Changtian sudah di luar kendali. Dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Fang San meninggal dengan kejam, hanya menyisakan 2.000 dari 10.000 elit. Tuan Muda Luo Shen dikendalikan oleh Fang Yu, dan ke-3.000 dewa dimusnahkan. Krisis seperti itu dapat dianggap sebagai satu-satunya saat istana Tianxia ditemui sejak didirikan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Luo Changtian berdiri di platform tinggi, bingung. Dia bisa membawa 10.000 tentara sihir untuk menyelamatkan. Tapi bisakah dia benar-benar mengalahkan Fang Yu itu? Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan Fang Yu memang tak terbayangkan. Tidak, saya tidak bisa bertindak gegabah lagi. Jika sesuatu terjadi pada saya, seluruh istana Tianxia akan runtuh. Luo Changtian mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Pada saat seperti ini, Anda tidak boleh main-main. Bahkan jika Luo Chen dikendalikan, apa yang kita hadapi sekarang, adalah krisis yang cukup membuat klan Tianxia runtuh. Harus meminta bantuan, banyak kekuatan teratas di klan Tianxia, serta klan Saint Rune. Untuk melepaskan semua kekuatan yang bisa dilepaskan, ras manusia Fang Yu sialan ini harus diselesaikan. Kamu, segera mengeluarkan pengumuman klan, meminta setiap sekte dan klan kelas 1 untuk mengirim elit mereka sendiri untuk bersiap berperang.
Luo Changtian mengertakkan gigi dan memerintahkan. Tuan Istana, sekte-sekte ini mungkin tidak mudah. Seorang anggota senior berdiri dan berkata, cabut perintah hidup dan mati. Beritahu mereka bahwa ini adalah momen hidup dan mati bagi klan Tianxia. Jika kamu tidak mengambil tindakan, matilah bersama. Luo Changtian berkata dengan dingin. Urutan hidup dan mati. Ya, banyak anggota senior di aula gemetar bahkan perintah hidup dan mati harus dicabut. Bisa dibayangkan betapa kritisnya situasi sekarang. Saya akan meminta penguasa agung klan Saint Mark untuk mengambil tindakan, bahwa kekuatan Fang Yu berada di luar kemampuan kita untuk bersaing, kata Luo Changtian, berbalik dan pergi. Maaf, Anda tidak punya kesempatan untuk menemukan penyelamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Semua biksu di kuil terkejut dan melihat keluar pintu. Pada saat ini, mereka melihat Fang Yu menyeret Luo Shen yang terluka parah dengan satu tangan dan melangkah ke aula utama istana dengan satu kaki. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dadada, Fang Yu menyeret Luo Chen ke aula, selangkah demi selangkah. Hanya langkah kakinya yang bergema di aula. Saat ini, semua biksu di kuil tercengang. Ketika mereka melihat Fang Yu memasuki aula, tidak ada respon untuk sesaat, tetapi ekspresi mereka terkejut. Luo Chen, yang diseret ke aula oleh Fang Yu, masih mengeluarkan darah dari bagian atas tubuhnya, meninggalkan bekas darah yang sangat panjang di ubin lantai kuning di aula. Fang Yu berjalan dengan angkuh ke aula seperti ini, mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang Luo Changtian yang berdiri di platform tinggi. Pada saat ini, Luo Changtian juga melihat ke arah Fang Yu, terutama pada Luo Chen yang diseret. Saya harus mengatakan bahwa penampakan debu yang berjatuhan saat ini cukup menyedihkan. Saya benar-benar dipukuli oleh Fang Yu sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali ayahnya. Seluruh kepala menciut menjadi satu, wajah cekung, anggota badan dan tulang patah parah, dan badan seperti segumpal lumpur. Jika bukan karena dasar budidaya Tianxian, dia bahkan tidak bisa gantung diri, dia pasti sudah lama mati. Melihat situasi tragis Luo Chen, mata Luo Changtian memerah dan tinjunya mengepal. Pada saat ini, hatinya memicu kemarahan yang membara. Adapun anggota senior rumah Tianxia di kedua sisi aula, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda yang energik akan berakhir begitu tragis suatu hari nanti. Bahkan wajah yang sangat tampan yang membuat banyak orang suci di klan Tianxia menjadi berantakan. Ini terlalu buruk, sungguh menyedihkan. Ini adalah tuan muda istana Tianxia, satu-satunya pewaris tuan istana Luo Changtian. Terlebih lagi, setelah melukis Luo Chen ke dalam penampilan ini, Fang Yu dengan angkuh muncul di rumah Tianxia. Ini adalah provokasi dan deklarasi perang. Fang Yu ingin menyatakan perang terhadap seluruh rumah Tianxia. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Banyak anggota tingkat tinggi di aula saat ini mengarahkan pandangan mereka pada Luo Changtian di platform tinggi. Luo Changtian kehabisan napas, menatap Fang Yu, niat membunuh muncul dari mata dan auranya. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Fang Yu terprovokasi, dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertarung. Hancurkan suku manusia di depanmu ini. Seluruh pemerintahan mendengarkan perintah itu. Lakukan semua yang kamu bisa untuk membunuh pencuri ini. Luo Changtian mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya menyebar ke seluruh rumah Tianxia melalui akal sehatnya. Ledakan. Pada saat ini, para biksu elit di sekitar rumah Tianxia bersiaga, serta 10.000 tentara dewa yang dilatih secara pribadi oleh Luo Changtian, semuanya mematuhi perintah, mengeluarkan aura mereka sendiri. Sebutkan perintah hidup dan mati. Beritahu seluruh keluarga, minta mereka membantu membunuh binatang buas umat manusia ini. Mata Luo Changtian memerah, dan dia melihat orang-orang di samping dan meraung. Petik 2 titik. Ya, yang mulia. Para anggota tingkat tinggi ini semua ketakutan dengan ekspresi Luo Changtian saat ini, dan mereka gemetar dan setuju. Setelah memberi perintah, Luo Changtian mengalihkan perhatiannya ke Fang Yu lagi. Aku bersumpah demi Luo Changtian atas nama istana Master Tianxia Mansion, hari ini. Aku harus menghancurkan tulang dan abumu, agar kamu bisa mati. Luo Changtian mengertakkan gigi dan meraung dengan nada pahit. Karena kalian semua frustasi dan abu, bagaimana kalian bisa hidup lebih baik daripada mati? Sepertinya kalian sangat marah, bahkan idiom yang digunakan salah.
Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Beri aku segalanya dan jatuhkan dia. Luo Changtian tidak ingin berbicara dengan Fang Yu lagi untuk waktu yang lama, tubuhnya meledak. Ledakan, basis budidaya tingkat keempat Hedao pecah. Sebagai penguasa istana rumah Tianxia, dia sangat dihormati dan memiliki status yang sangat tinggi. Di masa lalu, hanya ada sedikit momen ketika dia perlu bertindak secara langsung. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui sejauh mana budidayanya. Namun hari ini, menghadapi provokasi Fang Yu dan melihat situasi tragis Luo Chen, dia tidak tahan lagi. Sebagai penguasa istana rumah Tianxia, sebagai ayah Luo Chen, dia harus membalas dendam. Ledakan, sekelompok kekuatan surgawi meletus dari tubuh Luo Changtian. Ledakan, nafasnya diletakkan secara horizontal, dan dinding di sekitar seluruh aula hancur. Pada saat ini, orang-orang di kedua sisi aula juga pulih. Mereka mengertakkan gigi dan melepaskan nafas satu demi satu. Beberapa dari mereka masih berada di alam abadi bumi, sementara yang lain adalah abadi surgawi. Pada saat ini, mereka tidak menahan diri, melepaskan seluruh kekuatan mereka. Mereka tahu betul bahwa Fang Yu telah mencapai istana iblis surgawi, dan tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Keamanan rumah Tianxia melibatkan kepentingan mendasar mereka. Pada saat seperti ini, jika mereka masih ingin menghemat energi atau ingin melarikan diri, semuanya sudah berakhir. Itu harus ditembak, berapapun harganya, kamu harus menjatuhkan Fang Yu di depanmu. Bum bum bum, basis budidaya banyak makhluk surgawi meletus bersama, dan kekuatan yang dihasilkan cukup menakutkan. Seluruh aula utama istana runtuh hampir seketika, dan puluhan ribu pembudidaya elit dari rumah Tianxia dan 10.000 tentara dewa di luar rumah Tianxia telah terbunuh. Tujuan mereka hanya satu. Itu adalah Fang Yu, yang masih berdiri di tempat aslinya, tanpa ekspresi. Anakku masih di tanganku, jadi aku sangat ingin melakukannya, jadi aku tidak takut aku akan membunuh anakmu terlebih dahulu. Fang Yu mencibir melihat Luo Changtian di depan. Bum bum bum, seluruh tubuh Luo Changtian ditutupi dengan kekuatan abadi surgawi, dan gulungan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya, dan napasnya sangat deras. Mendengar kata-kata Fang Yu, hatinya bergetar. Tentu saja dia peduli dengan hidup dan mati Luo Chen. Tetapi pada saat seperti ini, semakin dia tersentak, semakin banyak kemajuan yang bisa dicapai Fang Yu. Jika kamu ingin menyelamatkan Luo Shen, kamu hanya bisa menjatuhkan Fang Yu. Diancam hanya akan membuatnya semakin rugi. Aku tidak akan diancam olehmu. Jika kamu memiliki keberanian, kamu akan melawanku dengan jujur, dan aku akan menghancurkanmu secara langsung. Luo Changtian berteriak sambil mengertakkan gigi. Hancurkan aku dengan tegak. Oke, bagus sekali, lalu aku akan melihat seberapa mampu kamu. Fang Yu tersenyum dingin dan menendang debu yang berjatuhan di sebelahnya. Ledakan, dengan suara keras, Luo Chen, yang sedang koma, dipukul lagi dengan keras dan ditendang ke kejauhan. Memanggil. Tubuh Luo Changtian berubah menjadi pelangi panjang, dan segera dikejar, meraih Luo Chen. Melihat Luo Chen yang mengerikan, dia mengertakkan gigi dan menekan tangan kanannya di depan dada Luo Chen, menyampaikan kekuatan para dewa kepadanya untuk pulih dari luka-lukanya. Bunuh dia. Pada saat ini, banyak anggota tingkat tinggi istana Tianxia di kedua sisi menembak bersama, menampilkan serangkaian mantra yang kuat dan meledak ke arah Fang Yu. Satu demi satu, energi magis yang mengandung kekuatan surgawi yang mengerikan meledak. Fang Yu tidak mengelak, berdiri diam, hanya mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di depannya. Sekali lagi menghadapi situasi satu kebanyak, membaca www Kansu. Dia tidak menggunakan kekuatan Li Huo, dia juga tidak menggunakan kekuatan menangis. Kali ini, apa yang akan digunakan Fang Yu adalah mantra tingkat setengah abadi tahun itu. Saat menghadapi apa yang disebut pangeran wilayah barat di bumi, dia menggunakan teknik sihir. Jue Guntur Dewa Sembilan Surga. Ketika Fang Yu mengucapkan mantra ini, mungkin karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, mungkin karena banyak batasan, terjadi sedikit kecelakaan selama proses casting. Meskipun pada akhirnya berhasil ditampilkan, kekuatannya mungkin tidak mencapai 50%. Hari ini di pesawat besar, Fang Yu sekali lagi menggunakan teknik guntur Dewa Sembilan Surga. Dia ingin melihat bagaimana cara kerjanya kali ini. Retak, kekuatan guntur melintas di telapak tangan Fang Yu.